la taurithihim ing atasi oleh ngwaris al. Wasabaqalan wis dingin apa bayanuhum papertelani al mujma' ala taurithihim, papertelani al mujma' ala taurithihim. Wa inna ma'tu bira as-sahmu halat ta'sib liyadkhulal abu wal jaddu fa inna likullin minhuma sahman muqaddaran fi ghairi ta'sibi. Wa inna ma'tu bira angin pestine dan wilang-wilang apa as-sahmu bagian halat ta'sibi ing dalem tingkah asobah ya Allah ya Rabbi ya Karim liyadkhula drapun manjing sapa al abu bapak wal jaddulan bah fa inna likullin krana sak temene iku tetep keduwe saben-saben siji minuma saking karone aplan jad sahman utai bagian muqaddaron kang den pesti apa sahman fi ghairi ta'sibi ing dalem liyane asobah. Summa adda nuli ngitung milang-milang ngitung sapa al musannifu ki musannif al aqrabiyata ing sifat par sifat luwe par fi qauli ing dalem dawe musannif dawe beliau al ibnu iki khabari wa aqrabul asobat mau iku al ibnu mau kan mubtada wa aqrabul asobat iku al ibnu anak lanang summa ibnuhu nuli anak lanangi anak lanang summa ibnuhu nuli anak lanangi ibnun summal abu nuli bapak summa abuhu nuli bapak ab summal akhu nuli dulur lanang lil abi krono tunggal bapak wal umilan ibu syakik saudara kandung summal akhu nuli dulur lanang lil abi krono tunggal bapak iya benar summa benul akhi nuli anak lanangi dulur lanang lil abi krono tunggal bapak wal ummilan tunggal ibu summa benul akhi nuli anak lanangi dulur lanang lil abi krono arai tunggal bapak ila akhirih wa qawluhu summal am ala hadat tartib summa ibnuhu summal akhu nuli summal ammu nuli dulu nuli paman ala hadat tartibi ing atase ikilah urut-urut ala hadat tartibi ing atase urut rupane at-tartib al-mutaqaddim fi qawlihi summal akhlil ab berarti am syakik sama am lil ab ai fayuqaddam tegese nuli den dinginake sapa al ammu paman lil abawaini krana tunggal bapak ibu summa lil abi krana nuli krana tunggal bapak summa banul ammi nuli anak-anake paman kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono lil abawen summa lil ab summa yuqaddamu nuli den dinginake sapa ammul abi pamane bapak minal abawaini saking bapak ibu summa minal abi nuli saking bapak summa banuhuma nuli pira-pira anake ammul ab minal abawen dan ammul ab minal ab kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono tartib summa yuqaddamu nuli den dinginake
Summa yuqaddamu nuli den dinginake sapa ammul jaddi pamane mbah minal abawaini saking bapak ibu, summa minal abi nuli saking bapak, wa kadza wahalan eling kadza iku kaya ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim tartib utawi sak teruse. Fa idza udimat nuli ari kalane den sepekake sapa al asobatu pira-pira asobah minan nasabi saking nasab wal mayyitu hale utawi mayyit iku atikun kaula kang den merdekaake, iku atikun kaula kang den merdekaake. Fal maulal mu'tik, fal maula nuli utawi bendoro sayyid al mu'tiku kang merdekaake sapa maula iku yarithuhu ngwaris sapa al maulal mu'tik ing mayyit bil usubati kelawan asobah. Zakaron iku lanang kana ana sapa al mu'tiku wong kang merdekaake au unsau ta wadon fa illam yujad lil mayyiti asobatun bin nasabi wala asobatun bil wala'i famaluhu li baitil mali. Fa illam yujad nuli lamun ora den temu lil mayyiti kedue wong kang mati sapa asobatun waris asobah bin nasabi sebab nasab wala asobatun lan ora waris asobah bil wala'i sebab waris wala famalhu mongko utawi bandani mayyit iku li baitil mali den pasrahake maring baitul mal ai irsan lil muslimin. Faslun ayadha faslun tawi kiku fasal suci wal furudu tai pira-pira bagian al muqaddaratu kang den pesti apa al furud wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan wal furudul madhkuratu fi kitabillah wal furudu utai pira-pira bagian al madhkuratu kang den sebut apa al furud disebut dipastikan fi kitabillah ing dalem kitabe Allah Ta'ala iku sittatun ana 6, ada 6 bagian la yuzadu ora bisa den tambahi apa alaiha sittah wala yungkosulan ora bisa den kurangi apa minha sittah illa li aridin angin krono arai barang kang anyar teko, angin krono arai banyak barang kang anyar teko kal auli koyo aul ada rot wasitatu tawi 6 bagian yan nisfu yaiku separuh warubu ulan seprapat wasumunulan seperwolu wasulusani lan 2/3 wasulusulan sepertelu wasudusulan 1/6 waqad yu'al fardiyuna an dalika bi ibaratin mukhtasarah waqad terkadang nakbiraki atau terkadang gawe tetembungan sapa al fardiyuna pira-pira ulama ahli faraid pira-pira ulama ahli faraid dalika saking mengkono-mengkono sittah 6 bagian itu diredaksikan dengan bahasa bi ibaratin kelawan tetembungan mukhtasaratin kang ringkes apa ibarah dengan redaksi yang simpel. Lek ngafalno yang angel maka redaksinya yang paling simpel ini wa ya utawi ibarah mukhtasarah iku ar-rubu'u seprapat wasulusulan 1/3 wa dhi'fu kullin lanti kelane saben-saben siji lanti kelane saben-saben siji wa nisfu kullin lan separone saben-saben siji fan nisfu fardu khamsatin fan nisfu mongko utawi separuh mongko utawi bagian separuh iku fardu khamsatin bagiani wong 5 iku fardu khamsatin bagiani wong 5 ada 5 orang yang berhak mendapatkan bagian separuh. Al binti nyatane anak wadon wa bintil ibni lan anak wadone anak lanang idzan farada idzan farada ari kalanin dewi idzan farada ari kalanin dewi
Sapa kullun saben-saben siji. Sapa kullun saben-saben siji. Min huma saking karuni bintun lan bintu ibnin. Min huma saking karuni Masya Allah. Bintun lan bintu benin. Dewe anda karin yu asibwa. Anda karin saking wong lanang. Anda karin saking wong lanang. Yu asibwa kang dadekake asoba sapa zakar ing kulin min huma. Anda karin saking wong lanang. Lepet mon, aman-aman. Anda karin saking wong lanang. Yu asibwa. Bahasa saat ini kita betul. Oh betul. Siap. Tak salah kamar ini. Salah kamar ini. Ah. Siap. Anda karin saking wong lanang yu asibwa kang dadekake waris asobah sapa zakar ing kulin minhuma. Wal ukhtu lan dulur wadon minal abi saking tunggal bapak wal ummi lan ibu ukhtun koh saudara perempuan kandung. Idan faroda wal ukhtu lan dulur wadon minal abi saking tunggal bapak. Idan faroda ari kalanin dewi sapa kullun saben-saben siji min huma saking karuni ukhtun minal abi wal lan ukhtun minal ab dewi anda karin saking wong lanang yu asibwa kang dadekake asoba sapa zakar ing kulin yu asibwa kang dadekake asoba sapa zakar ing kulin pun ora mumet malah pun sekarang kita pembahasannya nyampe waman layarisu bihalin juga papan Pak papan karo penghapus iki sono spidol iki ra iso lek ra gawe papan mumet mbok Faruk pakai papan. Wus sarpe gede cilik arepe wis. Sing gede dhewe 5 meter. Papan. Enak Pak, bab warisan ra papan ra enak, bingung. Bingung. Alhamdulillah. Siruk, naruk. Saya tak pindah dulu. Penghapus. Spidolnya sudah ada, penghapusnya yang belum. Oh, apa sikil menep? Geringan. Sikil tua, ya guys ya. Lagu lah penghapus toh. Ana sing kuwi. Wah, go wanteng udah penghapus ini. Ini papannya dihapus gak tambah bersih, tambah kotor. Ya Allah, ini apa Mbah? Ono. Iki ya tunggale dihapus gak tambah bersih, tambah kotor lagi. Mereka naik anu dah. Pokoknya dandang. Pun. Sekarang nyampe waman la yarithu bihalin sab'atun. Meskipun kemarin sudah disebutkan ada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan warisan masuk dalam daftar waris entah itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi ada 7 kriteria yang menyebabkan orang itu nggak bisa dapat warisan sama sekali. Aku anak lanang Gus, iya. Tapi kalau kamu masuk dalam 7 kriteria ini nanti kamu tidak akan dapat warisan sama sekali. Ada 7 yang menyebabkan seseorang itu menjadi tidak dapat warisan sama sekali. Siapa saja? 1 al-abdu.
Wal amatu walau abbara birraqiq lakana aula. Yang pertama yang tidak bisa mendapatkan warisan sama sekali adalah budak. Entah budak laki-laki ataupun budak perempuan. Misalkan ada seorang suami meninggal, punya istri, tapi istrinya ini budak, maka istrinya tidak berhak mendapatkan warisan. Loh, Gus, iya kamu istrinya, tapi kamu masuk dalam kriteria pertama. Apa kriteria pertama itu? Kriteria pertama itu adalah kamu adalah seorang budak yang menyebabkan kamu nggak dapat warisan. Kriteria pertama yang menyebabkan seseorang nggak dapat warisan sama sekali itu adalah karena dia menjadi budak. Yang mudabbar, menjadi budak mudabbar. Yang ketiga budak umul walad. Yang keempat budak mukatab. Enggak tak terang siji tapi ra penting. Tak jadi pinta terang siji tapi ra penting. Ora enak budak aja iki, Pak. Pokoknya budak lah. Itu semuanya enggak dapat warisan. Wa ammal ladzi ba'du hurrun idza mata an malin malakahu bi ba'dil hur warithahu qaribul hur wa zaujatu wa mu'tiku ba'dihi. Kalau budaknya itu budak mubaat. Mubaat itu budak yang separuh-separuh. Separuh merdeka, separuh enggak merdeka. Berarti udel menisor merdeka ngono. Udel mendukur enggak merdeka. Enggak ngono separuh-separuh iku, Pak. Separuh itu timing kalau badannya tetap. Ngerti timing ya? 1 bulan budak, 1 bulan merdeka. Itu loh. Maka kalau seperti itu, harta-harta yang dimiliki ketika dia menjadi merdeka, maka itu harta bisa diwaris. Ngono lah, gak perlu terang detail-detail karena tidak penting. Sudah tidak berlaku sekarang. Itu gak gelem nerang nih, tapi gak berlaku. Tuas Faruk ngawel lu, kok malah otaknya terkuras. Jadi gitu. Wal qatil selanjutnya yang nggak bisa mendapatkan warisan itu adalah al qatil la yarithu mimman qatalahu. Sawa'un kana qatluhu madmunan amlah. Orang yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan. Apunten, Pak. Kok misalnya ono wong di pikiran jahat, ono bapak atau ibu sawu gak ukur. Tajir melintir cara bangun ngaji. Guys ya. Ngerti tajir melintir guys. Kaya raya, tajir melintir loh. Bapak ibu iki loro, Pak. Ngamben tahunan puluhan tahun gak waras-waras. Sing anake kan kesel, Pak, yo ngeramuti yo. Anak zaman ini kan suangar-sangar jajan. Cara kowe ndelok sinetron kuwi lho. Hah? Tajir melintir, bapak ibuke loro ngamben puluhan tahun. Biasa tajir melintir mati rada suwe wis. Hah? Wis kari ambane tek lho, Pak. Nang rumah sakit, masyaallah, entek MM-an. Sing anake waduh iki terusno berobat ngene iki. Entek duwe bapakku suwe. Digawe berobat. Lah rumah sakit lho, Pak. Sedino iso pirang puluh juta. Lek sing kelase ngono-ngono kuwi. Akhir ambek anake dipateni. Nah, dipotas. Diobat. Tak obate bapakku nang mati. Ya gak kalau akeh-akeh warisanku engko. Ketika anak membunuh orang tuanya, mohon maaf, meskipun dia anaknya, ketika dia itu membunuh terhadap orang tuanya, maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Karena al-qatil la yarithu mimman qatalahu. Orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Ini sesuai dengan kaidah man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmani. Orang yang terlalu kesusu. Arti kesusu, guys. Tergesa-gesa, terburu-buru sebelum waktunya, maka dia justru dihukum dengan tidak mendapatkannya. Wong kuwi lek durung wayahe kok kesusu, malah babar pisan ora oleh. Paham ya, Mas? Kan karepane cek ora akeh yo. Bapake gak mati-mati kan, dipateni pisan. Karepane cek ndang oleh, padahal durung wayahe. Orang yang seperti ini, orang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia justru akan kehilangan. Dia justru akan kehilangan, dihalangi untuk mendapatkan sesuatu itu. Bapakmu cek mati secara otomatis wae, ora perlu dipateni. Lek bapakmu mati otomatis teko pangeran, ya toh. Lah kuwi oleh warisan kuwi. Tapi lek durung wayahe otomatis teko pangeran, mbok petek dhewe. Lah kuwi. Kuwi malih ta'ajjala syai'an qabla awanihi. Kamu terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Maka kamu justru dihalangi untuk mendapatkan sesuatu itu. Malah ra oleh blas cara syariat. Ra oleh. Ya. Hah?
Kadang lho Gus 15 tahun Gus. Gak mati-mati. Lah ya apa menyetak diri umur isih kantil? Umur ku letak diri kantil, Pak. Masya Allah. Kari ambakane tok lho wong wis gak bablas, urip. Sawalike umur lek gak kantil, loro pilek lho mati. Hah? Loh, gak percaya, Mbak. Wakil, Pak. Wong sing kondisi ini sudah sakit yang kok cara dokter ya Allah mati ya ilmu sisen. Soalnya gak kena Pak Usan, gak kena diupayakan. Kari ambakane tok. Kari detak jantungnya tok, tapi wis gak ono sing gerak. Tapi urip, umure kantil wae. Iku ditek rumah sakit, Mbok. Sedina 15 juta iku. Hah? Sedina 15 juta. Saulan 450 juta. Rong wulan sak M. Telas. Hah? Yo. Tapi gue lagi dipateni karo anake malah gak warisan blas. Ya bisa. Umur kuwi, Pak. Jenenge umur. Lek durung wayahe gak usah gupu-gupu, paham? Kayak Bagas iki. Lek durung wayahe sugih duduk dhewe, Gas. Masih mbok gupu-gupu kaya apa? Wah, tuas ra oleh, kesel. Kerja 20 dino gak bayaran. Kerja 15 dino gak bayaran. Lho ngono kuwi jenenge kesusu boleh. Wongku lek wis wayahe, walah. Lek wis wayahe iki beres. Tapi lek durung wayahe digupu-gupu, walah, tuas ngelu, tuas capek. Piye ya? Hah? Kerja 20 dino gak bayaran, subhanallah. Kene kerja kepinyekel duit jadi Bagas. Taketno gak apa-apa, tiba malah gak bayaran. Ya ngono kuwi, Guys. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmah. Poin selanjutnya wal murtad. Wa mislu az-zindiq wa huwa man yukhfil kufra wa yudhirul islam. Selanjutnya yang tidak bisa mendapatkan warisan itu adalah murtad. Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Ngapunten. Misalkan kita punya keluarga. Ya. Keluarganya Islam semua. Tiba-tiba ada seorang bapak, ada seorang suami meninggal. Dia punya istri, istrinya dulu Islam. Tapi sekarang sudah murtad, keluar dari Islam. Maka istrinya yang murtad itu tidak bisa mendapatkan warisan dari suami. Paham ya? Begitupun zindik. Zindik itu siapa, Gus? Zindik itu wong sing ketoki Islam tapi ora Islam. Wa ahlu millataini fala yarithu muslimun min kafirin wala aksuhu. Yang tidak mendapatkan warisan selanjutnya adalah ahlu millataini. Pemeluk agama yang berbeda. Suami Kristen, istrinya Islam. Ini nggak bisa dapat warisan. Anaknya Kristen, bapaknya Islam. Bapaknya meninggal, anak nggak dapat warisan. Karena Islam dan Kristen itu ahlu millataini. Pemeluk beda yang agama. Pemeluk beda yang agama. Pemeluk agama yang beda. Piye to ruku. Guyu antem ini. Sehingga nggak bisa dapat warisan. Tapi wa yarithu al-kafiru minal kafir wa in ikhtalafat millatuhuma kayahudiyin wa nasraniyin. Tapi kalau sesama kafir, sesama non-muslim, Gus, ini ada keluarga, Gus, bapaknya Katolik, istrinya Kristen. Bapaknya Buddha, istrinya Konghucu. Dapat warisan nggak, Gus? Dapat. Kalau sama-sama nonis, itu dapat warisan. Kenapa kok begitu, Gus? Kan beda agamanya. Semua agama di luar Islam itu hakikatnya satu agama. Apa mau? Semua agama di luar Islam itu hakikatnya satu agama. Karena yang ada itu cuma benar dan salah. Tepat dan tidak tepat. Benar dan tidak benar. Menurut keyakinan kita, ini bukan rasis loh, Pak. Ini keyakinan soalnya. Menurut keyakinan kita, yang benar itu agama Islam. Maka selain agama Islam, apapun agamanya, hakikatnya satu. Yaitu perbandingannya Islam, yaitu tidak benar. Paham ya? Sehingga Konghucu, Yahudi semuanya sama. Wala yarithu harbiyun min dhimmiyin wa aksu. Kafir harbi tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir dhimmi. Kafir harbi tidak bisa mendapatkan warisan dari kafir dhimmi. Wal murtad la yarithu min murtadin. Orang yang murtad tidak bisa dapat warisan dari orang yang murtad juga. Tidak bisa mendapatkan warisan dari orang Islam. Tidak bisa mendapatkan warisan juga dari orang yang kafir. Pokok murtad gak ada warisan belas. Pun. Wa aqrabul asobati. Lah iki, Pak. Wa aqrabul asobati wa fi al-asobah. Wa urida biya man laisa lahu hala ta'sibi san muqaddarun minal mujma'i ala taurithihim. Sekarang pembahasannya adalah waris asobah. Iki rungokne dhisik. Kemarin itu kan daftar ahli waris laki-laki dan daftar ahli waris perempuan secara global, ya.
Halo, dengar siapa? Jadi bingung nggak? Kemarin itu sudah disebutkan semua ahli waris laki-laki dan semua ahli waris perempuan secara global. Sekarang mulai membahas secara detail. Warisan itu ada dua model, Pak. Ada furud muqaddarah, ada asobah. Sebenarnya orang mana sih? Orang mana sih ya? Tapi secara garis besar dua inilah. Warisan itu ada yang waris furud muqaddarah, ada warisan itu yang asobah. Satu, warisan itu ada yang sifatnya furud muqaddarah, bagian pasti. Paham bagian pasti, Pak? Paham bagian pasti nggak? Anak perempuan bagiannya berapa? Setengah. Itu namanya pasti. Namanya pasti itu nggak perlu menunggu. Lek menunggu jadi nggak ada kepastian. Kayak Faruk kabari dek kayak. Nggak ada kepastian, menunggu jadinya. Yang namanya bagian pasti itu tanpa perlu menunggu kepastian dari siapapun. Sudah pasti. Berapa bagiannya anak perempuan? Setengah. Berapa bagiannya cucu perempuan dari anak laki-laki? Setengah. Setengah, jelas. Setengah. Setengah itu berapa? 50% dari warisan. Itu jelas. Tapi kalau asobah itu bagian yang tidak pasti. Nunggu sisa. Sisanya 10% ya 10%, sisanya 70% ya 70%, sisanya 1% ya 1%. Enggak sisa ya enggak dapat. Itu namanya asobah. Asobah itu siapa? Man laisa lahu sahmun muqaddarun hala ta'sibihi. Orang yang tidak mendapatkan. Orang yang tidak mendapatkan bagian pasti ketika dia menjadi asobah. Tulisan sih, wira mumet. Aku lek nerangnya ambek kamu nulis jelas ra mlebu. Wis ibu nulis soal. Waris asobah itu adalah ketika seseorang itu tidak memiliki bagian pasti. Ketika seseorang itu tidak memiliki bagian pasti, ketika dia menjadi waris asobah. Tidak menutup kemungkinan dia memiliki bagian pasti ketika dia tidak menjadi Paham ora? Jok ngene takon tenan aku. Contoh Pak ya. Contoh. Bapak itu dapat warisan. Bapak itu dapat warisan 1/6. Seperti yang dijelaskan kemarin. Abun, bapak itu dapat warisan 1/6. Tapi bapak itu kadangkala menjadi asobah. Bapak itu dapat bagian, kemarin itu dapat bagian 1/6. Tapi kadang bapak itu menjadi waris asobah. Tuh, repot. Nahwi, pus. Yang dinamakan asobah pertama furud. Irsu itu warisan, Pak. Warisan itu ada dua. Ada furud muqaddarah, bagian pasti. Ada asobah. Asobah itu bagian yang nggak pasti. Asobah itu man laisa lahu sahmun muqaddarun hala ta'sibi. Orang yang tidak memiliki bagian pasti ketika dia menjadi waris asobah. Halo, ngomong sih Mbah. Asobah itu orang yang tidak mendapatkan bagian pasti ketika dia menjadi waris asobah. Maka tidak menutup kemungkinan orang itu punya bagian pasti ketika dia tidak menjadi waris asobah. Contoh, ada orang meninggal, punya begini warisannya, abun, punya zaujatun, ahli warisnya cuma dua. Ada kalanya begini,
Ada orang meninggal, ahli warisnya bapak. Setelah bapak siapa? Istri. Ada kalanya orang meninggal, bapak sama ibnun, anak laki-laki. Terus ya. Maka dalam dua kondisi ini, bapak ini bagiannya beda, Pak. Bapak dalam kasus yang ini, ketika bapak itu bersamaan dengan anak laki-laki itu warisnya asobah binafseh. Asobah, turahan. Maka kalau ibnun itu warisannya adalah asobah, turahan, maka bapak ini warisannya bukan asobah, tapi untuk meminimalisir jatah yang akan diambil oleh ibnun. Pak maksudnya berapa? Dul. Gas. Misale cara dunyane kuwi mau misale 24 juta. Andai kata abun, bapak ini warisannya asobah juga, berarti abun, bapak sama ibnun, ini sama-sama akan menunggu sisa. Berarti potensi besar ibnun akan bagiannya menjadi berkurang banyak. Karena bapaknya juga menunggu paham ya? Tapi kalau ketika ibnun itu sudah dipastikan ada, abunnya dijadikan sebagai 1/6. 1/6 kan berarti furud muqaddarah, bagian pasti. Maka 24 ini kalau diambil 1/6, cuma 4 juta. Ibnun dapatnya tetap banyak. Paham ya? Karena anak lanang dibelani tenan karo syariat, Pak. Jangan sampai lagi dik maksudnya. Tapi dalam kondisi ini, ketika ada orang mati, ahli warisnya yang ada cuma bapak sama istri. Berarti abun bagiannya berapa? Abun asobah. Istri berapa? Istri seperempat. Berarti piye bagine Gus? 24 juta seperempatnya berapa gitu aja. 6 juta. Ini dapatnya berapa? Ya tinggal begini. Kenapa kok ini asobah Gus? Karena ini nggak ada ibnun. Pokok bapak itu kalau nggak ada ibnun, warisnya asobah. Kalau ada ibnun, warisannya nggak asobah, tapi 1/6. Lah, dalam contoh ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa waris asobah itu adalah orang yang tidak memiliki bagian pasti ketika dia menjadi waris asobah. Maka tidak memungkiri, ngerti tidak memungkiri ya? Ngerti ya? Maka tidak memungkiri, ngerti tidak memungkiri? Tidak memungkiri, tidak menafikan, tidak mentiadakan bahwa bapak itu memiliki bagian pasti ketika dia tidak menjadi waris asobah. Ini kan punya bagian pasti. Tapi bapak itu ambil waris asobah, ngono lho maksudnya. Sebenarnya lek pas jadi asobah berarti dia nggak punya bagian pasti. Meskipun di luar asobah dia punya bagian paham ya? Wis ngono tak mbah. Pun, ya bus. Sekarang bukan hanya bapak sih, ono jad bareng, bapak sama mbah. Summa addal musannifu al-aqrabiyata fi qawli al-ibnu, summa ibni, summa ibnuhu, summa al-ab, summa abuhu, summa al-akh. Tulis saya wis. Cek gue ramumet. Waris asobah itu asobah binafseh. Asobah itu sebenarnya ada banyak, Pak. Ada asobah binafseh, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Tapi lah tak terang nih kupabam tambah mau umat. Soalnya Pentium mucili internal lho. Tuku eksternal bos, sing rada gede lho. 500 pira kuwi? 512 kilo. Tuku sing rada gede lho. Ya. Tuku sing rada gede. Piye repot, Pak. Asobah itu kalau binafseh, apa Gus bedane asobah binafseh biloir padha ngenteni turahane. Cuma bedanya kalau asobah binafseh itu semuanya isinya laki-laki. Semua keluarga kita yang laki-laki itu rata-rata mereka itu masuk dalam asobah binafseh. Siapa saja? Contoh. Pertama, waris asobah binafseh pertama itu adalah ibnun. Bidol larang ora kena lho piye. Waris asobah binafseh yang pertama itu adalah ibnun. Ibnun siapa berarti? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang mati berarti siapa? Orang tuanya. Kalau nggak bapaknya, ibunya. Yang kedua, ibnuhu. Ibnu Bnin. Siapa Ibnu Bnin? Cucu laki-laki dari anak laki.
laki-laki. Yang meninggal berarti siapa? Mbahnya. Kemudian summal abun. Bapak yang meninggal anaknya. Kemudian abu ab. Bapaknya bapak, kakek, ya. Kemudian summal lil abi wal Kemudian liab lium. Selanjutnya saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Berarti yang meninggal siapanya, Ruk? Saudaranya. Selanjutnya ibnul liab wa Waris asobah selanjutnya adalah anak laki-laki, saudara laki-laki seayah seibu. Paham? Siapa berarti? Kok iso misanan ini? Wirawaye guyon ini. Misanan, ya. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu. Kita punya saudara laki-laki kandung. Dia punya anak laki-laki. Itu namanya ibnul li ab wa Ponaan teko dulur kandung. Lanang kandung. Oke? Selanjutnya liab. Saudara laki-laki bapak, ibunya beda. Oke? Setelah itu ibnul liab. Manut dhuwur iki lho. Siapa berarti? Misanan. Delon sik toh. Kok so anak laki-lakinya paman iki piye to? Ruk. Konseno, ceramu metokmu. Kowe ra ketok to? Kene lho ra ketok. Ojo ngene-ngene. Ketok. Ibnul akhliab. Akhliab itu saudara laki-laki seayah. Dia punya anak laki-laki. Padha ae ponaan. Cuma ponaan teko dulure awak dhewe sing sak bapak. Paham? Hah? Paham? Sik tak pikiri. Iki mesti tutuk kene durungku tambah mumet tamu. Tak urutno ya. Anak laki-laki. Anak laki-lakinya anak laki-laki. Bapaknya bapak. Saudara seayah seibu. Anak laki-lakinya saudara seayah seibu. Saudara seayah. Anak laki-lakinya saudara seayah. Bingung. Oleh kowe ra duwe dulur seayah, jadi bingung. Anak laki-lakinya saudara seayah. Kowe ngerti saudara seayah, Haru? Bapakmu rabi maneh? Ya, bapakmu rabi maneh. Dia anak lanang. Itu saudara kamu seayah. Kalau dia punya anak laki-laki, itu namanya ibnul akhliab. Anak laki-lakinya saudara kamu laki-laki seayah. Paham? Oh, tutuk gini serah mudeng piye terusan. Terusannya tambah angel. Summal ala hadat tartib. Begitu juga paman. Sesuai dengan urutan tadi. Paman kandung, paman seayah. Apa we? Ngerti paman kandung? Paman itu kan saudaranya bapak. Ya. Paman itu saudaranya bapak. Kalau kita diomongkan paman kandung, berarti paman itu sama bapak kita seayah seibu. Kalau paman itu paman seayah, berarti sama bapak kita cuma sebapak. Ya. Pokoknya urutannya pada beda gitu. Coba bahasanya paman sekandung, paman seayah. Oke? Sesuai, gak penting gak oleh. Kemudian summa ibnuhu. Setelah ibnul anak laki-lakinya paman sekandung dulu. Bapak kita laki-laki kandung, sebapak seibu.
Paman kita itu punya anak laki-laki. Sepupu kita dari paman sekandungnya ayah. Setelah itu sepupu kita dari paman kita seayah dengan bapak kita. Paham? Pokoknya urutannya bodoh. Kemudian summa ndimo. Summa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Summa amul ab minal abawen. Summa minal ab summa banuhuma. Termasuk ahli waris asoba binafseh itu adalah amul ab. Pamannya bapak. Kau ngerti pamannya bapak? Bingung ya? Kita punya bapak. Bapak kita punya bapak. Bapaknya bapak kita punya saudara laki-laki. Itu namanya pamannya bapak. Bahasa Arabnya amul ab. Dulu remba tapi mbak lanang sing bapaknya bapak. Itu bapak ibu. Oh nggih. Kita punya bapak. Bapak kita punya bapak. Bapaknya bapak kita punya saudara laki-laki. Itu namanya amul ab. Lah amul ab itu ada kalanya sekandung, ada kalanya sebapak. Paham? Ada kalanya saudaranya mbah kita itu ada yang sekandung, ada yang sebapak. Lebih dulu yang sekandung, lebih dulu yang kandung, kemudian sebapak. Kemudian anaknya. Anaknya ini berarti siapanya bapak? Anaknya ini berarti siapanya bapak? Anaknya ini berarti siapanya bapak? Hah? Iki kan dulure mbaya dhewe to. Iki duwe anak lanang. Berarti misalnya nih bapak. Ya, itu termasuk ahli waris. Oke? Setelah itu tambah naik amul jad. Ibnu amil ab tadi. Amul jad. Pamane mbah. Pamannya mbah ngerti? Kita punya bapak. Bapak kita punya bapak. Ya. Bapaknya kita punya bapak. Itu punya saudara laki-laki. Buyut CC. Lek mau mbah CC. Iki dulure buyut. Paham, Ruk? Itu namanya amul jad. Amul jad sekandung dulu baru sebapak. Oke? Setelah selesai ada ibnu amil jad. Terus dewi sama munggah. Itu semuanya ahli waris asobah. Itu semuanya masuk dalam daftar wa ahli waris asobah. Oke? Asobah. Jadi gue lagi ketok jenenge wong-wong iki. Warisane piro ya Gus ya? Asobah. Asobah ku piro Gus? Ngenteni turahan. Karena mereka ahli warisnya Bagas iki ibnun. Anak laki-laki. Dapat warisan berapa? Yo, pejare. Mari didom nang gone sing bagian-bagian pasti turahe piro? Turake ya oleh akeh, turah titik ya oleh titik, turah sedengan ya oleh sedengan. Gak turah ya blas. Karena asobah. Oke? Wis ya. Fa idza udimat al asobatu minan nasab wal mayyitu atiqun fal maulal mu'tiq yarithuhu bil usubah dzakaron kanal mu'tiq au unsa. Ketika ahli waris asobah dari jalur nasab, ini kan jalur nasab Pak. Ketika ahli waris asobah dari jalur nasab ini nggak ada, maka kalau orang yang mati ini dulunya budak kemudian dimerdekakan, maka warisannya diberikan kepada majikan yang memerdekakan. Itu kalau ada. Fa illam yujad lil mayyit asobah bin nasab wala asobah bil wala famaluhu li baitil mal. Kalau nggak ada semua, ahli waris asobah nasab nggak ada, ahli waris asobah walak tidak ada, maka uang warisannya itu diserahkan kepada baitul mal. Atau baitul mal, pemerintah. Baitul mal itu pemerintah. Pun dan screenshot, coba suan. Sing online screenshot cepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tak hapus. Aduh. Sekarang balik ke furud muqaddarah. Bagian pasti. Bagian pasti itu faslun wal furudul muqaddarah. Wa fi ba'din nusakh
wal furudul madhkuratu fi kitabillah sittatun la yuzadu 'alaiha wa la yunqasu minha illa li'aridin. Kasus furud muqaddarah. Kasus bagian pasti dalam warisan itu jumlahnya cuma ada 6. Bagian pasti itu berapa aja, Gus? Ada 6. Berapa aja itu? Seperempat, 1/2, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Bagian pasti itu cuma ada 6. 1/4. Yang kedua 1/2. Yang ketiga 1/8. Yang keempat 1/3. Yang kedua 2/3. Yang keenam 1/6. Hafal, guys? Hafal, Gus? Hafal loh. Waqad yu'abbirul fardiyuna an dalik bi ibaratin mukhtasarah wa hiya ar-rubu' wa thuluth wa dhi'fu kullin wa nisfu kullin. Kamu kalau kesulitan ngafalkan ini dari para ulama faraid sing gampang ini. Sing gampang. Bagian pasti itu 1/4, 2 kali lipatnya 1/4, separuhnya 1/4. 1/3, 2 kali lipatnya 1/3, separuhnya 1/3. Bingung tak kowe? 1/4 berapa persen? Cepat. 25%. Oke? 1/3 berapa persen? 3,3. Wes ya. Bagian pasti itu kalau kamu ingin ngafalkan cepat, 1/4. Kelipatannya 1/4. Tahu kelipatan kamu? Kali 2. 1/4 kan 25%. Berarti kelipatannya berapa? Dan pembagiannya 25% dibagi 2 berapa? 12,5. Paham ya? Sepertiga. Kelipatannya 1/3 berarti berapa? 66 itu berapa? Dan pembagiannya paham? Makanya tak tulis sedikit. 1/4 dan 1/3 kelipatannya dan pembagiannya. Oke? Nah, kowe piye? Bentuknya kalkulator bakulan ora paham itu piye. Ya sulit. Iki saya durung mlebu pembagiane kok. Iki mek ngene tok. Iki tak kei koma padahal. Iki mesti gak 33 iki. 33,3333 ngono mesti. Mesti tak kayak 33 ngono tok ae. Ya ora mut-mut temen. Oke? Bagian pasti dalam ilmu faraid itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma ada 6. Separuh, 1/4, 1/8. 1/3, 2/3, 1/6. Ya. Lah kepin gampang, 1/4 2 kali lipatnya separuhnya. 1/3 2 kali lipatnya separuhnya, oke? Ya, Ruk. Ya, bingung baru. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Bingung, Ruk. Ben sekolah matematika. Melbu barana udah, Ruk. Melbu barana udah. Juara. Oh. Melbu cuma nilai ini. Es ya. Gila tak terusnya khawatir ngeluh. Besok aja lah. Besok bagian setengah saya bahas. Biar kamu nggak bingung. Yang penting ini dulu. Bagian pasti itu ada 6. Ada 1/4, setengah, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Nanti setengah yang dapat siapa aja. 1/4 yang dapat siapa aja. 1/8 siapa. 1/3, 2/3 siapa. Semuanya ada. Oke? Oke? Oh. Bagas. Setelah skesut Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, guys? Oke. Gak anggap ngono. Wes, sampean tentin lanjut besok ila akhirul alam.